Rasman kan pengalamannya luar biasa nih dalam lawyer. Udah tidak usah pakai lawyer, sendiri aja maju. Tidak usah pakai lawyer, datang sendiri, ya pasti tergugah perasaan majelis itu. Ya, dia bisa bela sendiri kok, dan dia punya pengalaman luar biasa. Nggak perlu pakai lawyer, itu saran saya, ya. Nah, jadi seperti misalnya Rasman, ya, dia marah-marah, minta ganti majelis hakim, ya itu namanya sudah bukan permohonan, tapi memaksa, mengatur gitu. Nah, itu nggak boleh gitu. Sebagai lawyer juga ada perasaan tidak enak. Kenapa? Karena ya itu kan meja kami, tempat kami beracara, kenapa diinjak? Seperti itulah. Bas itu artinya berita acara sumpah, ya. Nah, seseorang disumpah itu kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu artinya tercatat di langit. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, siapa yang mengeluarkan lembar sumpah, yang mengeluarkan lembar berita acara adalah Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi. Nah, jadi mereka membekukan, entah itu istilah itu bisa digunakan juga sama dengan mencabut. Nah, artinya secara administrasi dicabut. Jadi kalau sudah dicabut, ya berarti sudah tidak bisa lagi beracara. Gitu. Tapi organisasi akan mengupayakan katanya. Itu seperti apa Bang Mas? Apakah bisa? Nampaknya tidak bisa itu untuk diupayakan. Kenapa? Karena seseorang ini begini, perlu diketahui juga, misalnya jaksa punya atasan langsung, ya, polisi punya atasan langsung, ya, PNS punya atasan langsung. Lalu advokat ini siapa atasan langsungnya? Ya, atasan langsungnya adalah Tuhan Yang Maha Esa, gitu. Nah, artinya siapa yang bisa memutuskan? Tidak ada yang bisa memutuskan. Makanya fungsi dari pembekuan itu adalah bagaimana caranya berita acaranya aja dicabut. Jadi seumur hidup dia tetap sumpah dia masih ada, tercatat. Gitu, tercatat di langit, kira-kira begitu. Tapi secara administrasi dia dicabut. Dicabut ya artinya sudah tidak bisa lagi beracara maupun di dalam pengadilan ataupun di luar. Di luar pun tidak bisa. Kenapa? Karena itu menyangkut surat kuasa. Nah, kalau mereka membuat surat kuasa bunyinya seperti apa? Kan harus advokat yang membuat surat kuasa. Nah, jadi jangan orang berpikir, oh di pengadilan tidak boleh, di luar pengadilan boleh. Salah. Di seluruh tempat, ya mau itu di luar pengadilan atau di dalam pengadilan, itu tidak bisa lagi untuk beracara. Tapi sejauh ini bas itu bisa dicabut kalau ada permohonan maaf atau kelakuan baik kembali, ya sih Pak? Ya, itu namanya memohon bisa saja. Ya, yang namanya memohon. Tapi kita tidak tahu sejauh mana dia bisa dikabulkan, kita tidak tahu. Lagi pula, Rasman atau Firdaus ini tidak perlu pakai kartu advokat, Bas juga tidak perlu. Mereka punya banyak klien kan, dia bisa pakai teman lain untuk menjalankan pengacara profesi gitu. Jadi nggak harus mereka. Lagi pula walaupun mereka misalnya punya advokat, jarang juga bersih. Di pengadilan harus ada basnya, karena itu kan salah satu semacam legalitas seorang advokat. Gimana Bang? Ya betul, betul. Memang harus ada basnya. Artinya, misalnya Firdaus sama si Rasman tidak punya lagi bas, ya. Betul, mereka tidak bisa beracara, tapi mereka kan bisa gandeng temannya, ya, untuk menjalankan profesi. Kalau misalnya masih menyukai profesi advokat, gitu. Artinya walaupun demikian tetap dia tidak bisa masuk ke ruang sidang. Betul, tidak bisa dan tidak bisa menandatangani surat kuasa. Ya. Jadi apabila tidak memiliki bas, Rasman ataupun Firdaus tidak boleh mengikuti menghadiri sidang gitu. Menghadiri boleh, ya, melihat boleh, tapi untuk beracara tidak boleh. Ya. Dengan permasalahan terkait content of court, ya. Iya. Nah, itu kan menurut mantan kejaksaan Pak Gayus, itu terkait
pasal yang atau yang disebutkan tadi itu belum ada undang-undangnya atau aturannya gimana? Ya, walaupun ketentuan contempt of court itu belum tegas dan tidak ada, tapi mereka awalnya sudah disumpah. Isi sumpah itu adalah satu, berperilaku baik, ya, jujur, ya, hati nurani dipakai. Nah, jadi dengan adanya sumpah seperti itu, kalau dilanggar ya itu sudah tidak bisa ditoleransi karena sudah menyangkut serius sekali permasalahan kemarin. Mungkin kalau misalnya dia mengabaikan klien, ternyata diperiksa, oh ternyata tidak diabaikan, cuma miskomunikasi. Nah, itu tidak bisa juga untuk dicabut basnya, untuk di stop dia jadi kartunya dicabut, tidak. Jadi karena ini sudah masalah serius ya, seluruh masyarakat lihat ya bagaimana itu kericuhan di dalam sidang yang sangat kita sesalkan lah itu terjadi. Tapi itu kan artinya tidak ada apa semacam pidananya, artinya pidana ini tidak ada pihak yang dilukai atau dicederai. Gimana Pak menanggapi hal-hal seperti itu? Ya, sebenarnya kalau saya mau berkomentar, tidak tepat Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri untuk melaporkan mereka berdua. Jaksa kan bisa melaporkan. Kenapa? Karena jaksa dirugikan pada saat itu. Ya, karena si Hotman itu satu pihak sama jaksa gitu. Jadi kalau sudah merasa terganggu, merasa dirugikan si Hotman, berarti jaksa juga rugi. Nah, jadi yang paling tepat sebetulnya jaksa yang melaporkan ke polisi dengan beberapa pasal itu. Karena kalau misalnya pengadilan negeri yang melaporkan terkesan tidak baik, terkesan dendam. Kenapa? Mereka yang melaporkan, terus mereka yang mengadili, mereka yang memutus. Nah, itu yang membuat akhirnya sedikit kurang lentuk, kurang baik, mungkin kurang pas. Jadi pelapornya itu yang paling tepat adalah jaksa. Gitu. Bang, pencabutan bas itu harus ada tingkatan nggak sih? Harus disidangkan dulu, apa emang bisa langsung dicabut seperti itu atau seperti apa? Ya, sebenarnya harus disidang dulu di organisasi. Ya, kenapa organisasi mengambil langkah secepat itu tanpa sidang? Karena sudah tidak bisa, sudah terlihat gitu loh. Kesalahannya seperti apa, sudah terekam dan tidak bisa diingkari lagi, ya sudah. Dan mereka rasa itu paling tepat, ya dilakukan. Jadi kalau misalnya ada protes dari Rasman sama Arief, ya mungkin mereka bisa membuat suatu upaya-upaya pembelaan, misalnya permohonan apa, untuk ditinjau ulang, ini bas dicabut, kira-kira gitu. Itu dicabut, jadi cuma istilah saja itu dibekukan. Jadi jangan orang-orang beranggapan ini istilah baru dibekukan. Tidak, dari dulu sudah ada dibekukan. Contoh, yayasan itu dibekukan oleh Jaksa Agung, bisa. Gitu. Organisasi tertentu, ya, entah itu organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, ya, atau yayasan apa, itu dibekukan. Siapa yang membekukan? Jaksa Agung, ya. Nah, jadi sebetulnya itu istilah itu sudah lama ada. Jadi bukan baru ada, dibilanglah oh ini pembekuan, emangnya es batu. Nah, itu istilah lama, sudah ada itu dari dulu. Pembekuan itu sama dengan dicabut. Oke Bang, yang menarik di sini kan subsidinya tidak ada ya, tapi mereka sejauh ini banyak yang kepengen tahu juga apa sih konten itu di masyarakat yang Iya. Kita tahu ya, kalau namanya pengadilan ini kita butuh sekali ya. Misalnya ya, untuk menentukan waris ya, harus ada putusan pengadilan ya, untuk mengakui seorang anak harus ada putusan pengadilan. Artinya produk pengadilan itu produk yang sangat membantu dan sangat dibutuhkan setiap warga negara. Nah, jadi tempat kita orang mencari keadilan itu pengadilan. Ya, nah jadi kalau pengadilan sampai ada ricu seperti begitu, ya tidak bermartabat lagi tempat itu. Nah, jadi jangankan kita lawyer ya, jangankan kita orang-orang yang mengerti hukum, orang-orang awam pun mungkin kalau ditanya
orang-orang yang di pedesaan, di pelosok sana, pasti mereka tidak setuju. Kenapa ini bisa terjadi? Walaupun mereka tidak mengenyam pendidikan tinggi, tapi mereka melihat ini ada kegaduhan di pengadilan, pasti mereka katakan, wah ini udah nggak benar, ini udah nggak benar, gitu. Abang sebagai praktisi hukum sendiri melihat kegaduhan kericuhan yang ditimbulkan oleh Firdaus dan Rasman itu seperti apa Bang melihatnya? Ya, seperti pemberitaan yang pernah saya sampaikan, ya, kegaduhan itu walaupun tidak ada di situ hakimnya, ya, walaupun tidak ada di situ, sudah selesai majelis hakim sudah tidak ada, sudah ditutup sidangnya, tapi tidak pantas ada sampai keributan besar seperti itu, ya, karena itu melukai perasaan orang-orang yang mencari keadilan, ya. Lawyer sebagai lawyer juga ada perasaan tidak enak. Kenapa? Karena ya itu kan meja kami, tempat kami beracara, kenapa diinjak? Seperti itulah kira-kira. Tapi sejauh ini Pak, ini kan terkait kedua belah ini, ternyata di balik itu melihat sosok Hotman Paris yang begitu tenang. Gimana Pak? Emang sudah yang bersangkutan sudah bersiap diri kalau seumpamanya ada hal-hal yang kurang baik gitu terhadap diri? Karena suasana sidang memang sangat panas waktu itu. Gimana? Baik. Saya tidak bela Hotman Paris, ya. Saya tidak memihak Hotman Paris, saya tidak memihak Firdaus sama Rasman. Tapi saya bisa berkomentar, ya. Yang namanya lawyer itu, ya, tidak punya wewenang. Harus tahu ini, yang punya wewenang itu jaksa, hakim, sama polisi. Mereka punya wewenang, bisa menangkap, bisa menggeledah, ya, dan sebagainya. Jadi pengacara itu, ya, hanya bisa memohon. Makanya sangat disesalkan itu, pengacara aja memohon, apalagi terdakwa. Nah, jadi seperti misalnya Rasman, ya, dia marah-marah, minta ganti majelis hakim, ya, itu namanya sudah bukan permohonan, tapi memaksa, mengatur gitu. Nah, itu nggak boleh gitu. Yang lawyer sesungguhnya aja sifatnya itu memohon, ya, perannya itu memohon, ya. Tidak ada lawyer punya wewenang, jangan salah. Lawyer itu memohon, seperti ya terus tangan di bawah terus. Nah, itu lawyer gitu. Nah, jadi nggak boleh tangan di atas. Nah, jadi si Hotman duduk dengan baik, ya memang dia tahu beracara memang begitu, ya. Apalagi dia sebagai saksi, dia duduk harus tertib. Lihat Hotman, ada nggak dia angkat kaki gitu kan? Tidak ada. Pangku kaki dia tidak ada kan? Karena dia tahu dia harus respect itu majelis hakim dan ruangan itu. Sebaliknya Rasman seperti apa Bang? Nah, itu yang kita sayangkan, ya. Dia klaim dia punya pendidikan, ya, sampai tinggi, tapi sampai dia terpancing untuk marah, ya. Seperti kemarin, ya, pemberitaan belum lama ini dia bilang, saya berjanji saya akan menghadiri dan taat, saya akan kasih tahu sama lawyer-lawyer saya supaya mereka taat, supaya mereka baik-baik, tertib. Lah, yang atur lawyer itu siapa? Yang atur lawyer itu masa terdakwa? Kan tidak. Dan dari awal juga lawyer itu sudah baik-baik aja, tertib aja, ya. Cuma terdakwanya yang terlalu marah-marah, ya. Sementara kalau dia pun sebagai lawyer pun nggak boleh marah-marah, apalagi dia menjadi terdakwa, sedang terdakwa begitu. Kan harusnya kan yang menjadi ini kan Pak penasihat hukumnya mereka, ya, penasihat Rasman, yang biasanya memberikan masukan ke majelis hakim. Terdakwa boleh dikatakan belum boleh diizinkan memberikan menanggapi hal-hal kayak semacam ini, tata tertib di pengadilan seperti apa sih Bang sebenarnya? Iya, yang namanya terdakwa berbisik saja kepada lawyernya, nanti lawyernya sampaikan. Kecuali hakimnya tanya langsung sama terdakwa baru jawab gitu. Jadi tidak boleh bertindak berlebihan juga terdakwa ini gitu. Karena terdakwa sudah memberikan kepercayaan kepada pengacara, biar pengacara yang berbicara berargumen hukum di situ. Makanya agak lucu juga kenapa sampai banyak-banyak lawyer. Lawyer cukup ya mungkin 5
5 orang udah maksimal cukup lah, nggak usah banyak-banyak. 5 orang, 1 orang pun bisa lawyer gitu. Jadi banyak sekali yang tampil juga akhirnya jadi ricuh, ya, terpancinglah emosi, kira-kira seperti itu. Bang, tapi sejauh ini nanti kan tanggal 20 akan ada gelar sidang kembali. Apakah masih dimungkinkan dibolehkan walaupun background terdakwa ini seorang advokat, terus nanti sidang akan menggunakan pakaian toga, gimana? Oh, masalah dia pakai toga ya. Saya luruskan dulu nih. Yang namanya toga itu, yang waktu Rasman sama Firdaus pergi ke Mahkamah Agung pakai toga, itu bukan toga. Ya, kenapa saya bilang itu bukan toga? Karena toganya pakai kerah. Kerah. Yang namanya toga itu tidak boleh pakai kerah. Contohlah jaksa punya toga, ada gak yang pakai kerah? Jadi itu semacam dimodifikasi biar cakep, pakai kerah. Salah itu. Kalau toga pakai kerah, terkesan bahwa itu dianggap seperti baju sehari-hari. Nah, kalau baju sehari-hari, berarti sudah tidak bagus lagi. Tidak pantas lagi dipakai. Nah, jadi toga itu ketika event-event tertentu yang sedang memperjuangkan nasib seseorang, nah kita pakai toga. Jadi kemuliaan itu, hakim itu, ruangan itu, ya, demi apa namanya, membela atau memproses seseorang, ya, merubah apa nasib seseorang itu akan kelihatan di dalam ruangan itu untuk pidana, ya. Nah, jadi sekali lagi yang dipakai Rasman sama Firdaus itu bukan toga karena dia pakai kerah, ya. Tidak ada toga pakai kerah. Coba lihat, ada hakim nggak yang pakai kerah toganya? Ada jaksa nggak? Tidak ada. Nah, lawyer itu yang bikin sendiri gitu loh, modif-modif pakai kerah, itu tidak bisa itu, ya. Kalau pakai kerah berarti dia disamakan dengan baju sehari-hari, jadi sudah tidak pantas lagi itu dijadikan toga. Nah, Kalau nanti sidang tanggal 20 gimana Pak? Yang bersangkutan, ini kan baru wacana ya, ini menggunakan pakaian toga. ya, kalau dia pakai toga sudah tidak tepat dan tidak pantas, ya. Artinya toga itu hanya dipakai oleh lawyer. Tapi kalau terdakwa merasa dia lawyer terus dia pakai, ya nggak ada masalah, silakan aja pakai, ya. Tapi lucu aja akan dilihat oleh majelis hakim, kenapa pakai toga, gitu. Oke, terakhir Bang, mungkin masih punya harapan apa Bang dengan adanya kejadian ini, pengadilan atau ruang sidang ini lebih menjadi aman dan tidak ada lagi kejadian yang kemarin. Ya, kalau mau tanggal 20, Rasman kan pengalamannya luar biasa nih dalam lawyer. Udah tidak usah pakai lawyer, sendiri aja maju. Tidak usah pakai lawyer, datang sendiri, ya. Pasti tergugah perasaan majelis itu. Ya, dia bisa bela sendiri kok. Dan dia punya pengalaman luar biasa, nggak perlu pakai lawyer, itu saran saya, ya. Oke, Terima kasih ya Bang.